Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Syafa Sabrina dengan NIM 0303 1282429 067 dari kelas A Indralaya. Di sini, saya akan membuat video penjelasan mengenai teknik pencegahan dan pengendalian korosi, di mana pada video kali ini saya akan menunjukkan langsung contoh metode-metode pengendalian korosi, salah satunya adalah dengan pelapisan dengan logam. Saya akan langsung menunjukkan video-video dari metode-metode pelapisan logam. Tapi pertama-tama izinkan saya untuk menjelaskan tentang teknik pencegahan dan pengendalian korosi. Pelapisan. Apa sih pelapisan? Jadi, pelapisan akan mengisolasi logam dari media korosifnya, sehingga pelapisan akan mencegah terjadinya korosi logam oleh lingkungannya. Ada dua macam bahan pelapis. Yang pertama itu ada bahan pelapis logam dan yang kedua ada bahan pelapis non-logam. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bahan pelapis logam. Nah, satu, bahan pelapis logam. Jadi, pada pelapisan dengan bahan logam dapat digunakan dua macam logam. Yang pertama adalah logam yang lebih inert dan yang kedua ada logam yang kurang inert. Pemakaian kedua macam logam tersebut sebagai pelapis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau untuk pemakaian logam yang lebih inert, dia memiliki keuntungan bahwa logam yang akan dilapisi nanti itu akan terlindungi oleh korosi. Nah, karena logam pelapis ini tuh kurang dimangsa oleh media korosif, sehingga logam yang dilapisi itu tuh nanti berumur lebih panjang karena sudah ditutupi oleh logam pelapis. Sedangkan untuk kekurangan dari logam ini sendiri, jadi kalau pada logam yang dilapisi oleh logam pelapis ini, kalau ada cacat sedikit saja pada pelapisan atau ada bagian yang tidak tertutupi, maka bagian itu tuh akan bebas terekspos oleh lingkungan korosif, sehingga dia akan menjadi korosi dengan lebih hebat. Nah, itu akan terbentuknya sel galvanik. Jadi, logam pelapis yang lebih inert ini berfungsi sebagai katoda, dan logam yang dilapisi yang kurang inert itu akan berfungsi sebagai anoda dan akan terkorosi dengan hebat. Jadi, tipe korosinya itu akan berbentuk seperti rumah rayap, di mana lapisan yang keluar, si logam yang lebih inert, itu mulus, sedangkan di bagian dalam, si logam yang kurang inert tadi, itu jadi terkorosi gitu, akan terkeropos habis. Nah, contoh pelapisan itu seperti pelapisan pada logam-logam mulia seperti emas, perak, platina, dan titanium. Nah, pemakaian logam kurang inert sebagai pelapis itu memiliki keuntungan ganda. Selain pelapis, dia juga merupakan pelindung secara elektrokimia bagi logam yang dilapisi. Kemudian, kontak langsung antara kedua logam, pelapis dan yang dilapisi, membuat logam pelindung dan yang dilindungi membentuk sebuah sel galvanik, dengan logam pelindung sebagai anoda dan logam yang dilindunginya itu sebagai katoda. Akibatnya, bisa dikatakan bahwa logam yang dilindungi baru akan terkorosi jika semua logam pelindung telah habis terkorosi. Nah, adanya cacat pada pelapisan tidak memengaruhi kemampuan proteksi dari logam pelindung. Contohnya itu seperti besi galvanisasi, yaitu besi yang dilapisi dengan aluminium. Nah, ada 6 metode pelapisan dengan bahan logam. Itu dapat berupa dipping, cladding, spraying, electrodeposition, vapor deposition, dan diffusion. Saya akan menunjukkan satu persatu video contoh dari keenam metode pelapisan ini. Oke, yang pertama ada dipping. Nah, dipping itu dilakukan dengan memanaskan logam pelapis sampai meleleh, kemudian mencelupkan bahan yang akan dilapisi ke dalam leburan tersebut. Setelah itu, alat yang dilapisi diangkat dan dibiarkan mendingin di udara. Di sini saya akan menunjukkan contoh dari dipping. Ini merupakan contoh dari dipping. Jadi, logam yang ingin kita lapisi itu dicelupkan kepada logam yang sudah dilelehkan. Kemudian nanti akan diangkat dan didinginkan oleh udara.
Oke, selanjutnya cara ini itu sangat bergantung kepada kebersihan alat yang dilapisi dan kebersihan logam yang melebur. Jika dilapisinya itu kotor atau berdebu, maka pelapis dapat menempel dengan baik. Gitu. Sedangkan daya pembasahan serta daya lekat atau adesi dari logam pelapis juga memengaruhi kekuatan lekatnya pada alat yang dilapisi. Dimensi alat juga berpengaruh pada hasil celupan. Kalau alatnya bentuknya rumit dan banyak lekak-lekuk, maka hasilnya itu akan berbeda. Kedua, cladding. Nah, metode cladding ini itu logam pelapis berupa lembaran atau lempengan. Lembaran atau lempengan logam ini nanti akan dibungkuskan kepada alat yang akan dilapisi. Nah, peralatan yang dilapisi jadi terselubung oleh mantel pelapis. Sering pelapisannya dilakukan dengan cara rolling terhadap dua lembar logam secara bersamaan. Nah, cladding ini video yang saya akan tunjukkan itu adalah cladding dengan cara laser. Ya, jadi besi yang atau logam yang ingin kita lapisi itu di laser cladding gitu. Nah, bahan-bahan yang biasa digunakannya itu biasanya seperti NiAl, CuTi, stainless steel, dan lain-lain. Nah, contoh sistem claddingnya ini tuh semacam lembar-lembaran nikel dan baja yang hot roll membentuk satu lembaran komposit dengan ketebalan 1/8 in nikel dan 1 in baja. Yang ketiga ada spraying. Proses spraying itu disebut juga dengan proses metallizing. Proses ini terdiri dari ekspos kawat pelapis atau penyemburan serbuk logam pelapis ke arah api lelehan sedemikian rupa sehingga cairan lelehan logam pelapis yang berbentuk butir-butir halus menempel ke permukaan logam yang akan dilapisi. Jadi seperti disemprot, dispray ke logam yang akan kita lapisi. Nah, pelapisan dengan cara ini biasanya menghasilkan lapisan yang poros dan tidak protektif terhadap lingkungan cairan korosif. Sini saya akan menunjukkan contoh daripada ini dia. Spraying atau metallizing. General name given to a thermal spray coating process that is used for coating metal on product surfaces. Metallizing is a general name given to a thermal spray coating process. Ya, jadi disemprotkan, dispraykan. Nah, permukaan yang akan dilapisi harus sandblasting supaya agak kasar sehingga lapisan bisa lebih menempel. Kadang-kadang di atas lapisan ini dilapis lagi dengan cat untuk menutupi pori-pori yang ada. Pemakaian pelapisan dengan flame spraying antara lain itu seperti pada mobil-mobil tangki, tangki penyimpanan dari segala jenis, jembatan, kapal, alat pendingin, dan lain-lain. Yang keempat itu ada electrodeposition. Nah, proses electrodeposition itu disebut juga dengan electroplating atau penyempuhan. Penyempuhan dilakukan dengan merendam logam yang akan dilapisi di dalam larutan dari logam yang akan dilapisi. Nah, logam yang akan dilapisi dijadikan elektroda katoda dan logam yang akan dilapisi itu dijadikan elektroda anoda. Jadi hasil pelapisannya itu bergantung pada banyak faktor seperti besarnya arus atau waktu penyempuhan dan komposisi elektrolit. The metal from the anode dissolves and is simultaneously deposited on the wires, forming the coating. A metal coating can offer improved corrosion resistance, better electrical conductivity, good adherence to other materials, nicer aesthetics, and so on. Electrodeposition is mostly used to apply coatings of copper, nickel, tin, and zinc. Ya, gitu. Oke, variasi dari parameter-parameter tersebut itu bisa menghasilkan lapisan-lapisan yang tebal atau tipis, buram atau mengkilat, lunak atau keras, ataupun ulet dan atau rapuh.
Bahan-bahan yang sering digunakan itu seperti seng, nikel, timah putih, dan kadmium. Atau bahan-bahan pelapis yang sering dipakai itu seperti emas, perak, dan platina. Nah, pemakaian electrode deposition itu bukan hanya untuk melapisi logam dengan satu lapis logam saja. Lapisan itu bisa dilakukan secara berlapis-lapis, seperti bumper mobil. Tuh. Kelima, itu ada vapor deposition. Jadi vapor deposition ini adalah suatu bahan atau logam itu jika dipanaskan akan meleleh dan jika pemanasan dilanjutkan akan menguap. Jadi pada tekanan atmosfer, penguapan logam sulit dilakukan karena suhunya harus tinggi. Oleh sebab itu, evaporasi logam dilakukan pada tekanan vakum sehingga suhu evaporasinya tidak terlalu tinggi. Jadi proses pelapisan logam secara vapor deposition itu dilakukan dengan memasukkan logam pelapis ke dalam bilik vakum, kemudian memanaskannya dengan pemanas listrik. Jadi uap yang timbul diendapkan di permukaan logam yang akan dilapisi. Nah, caranya dipakai untuk melapisi komponen-komponen kritis dari pesawat angkasa karena biayanya itu cukup mahal. Nah, ini adalah contoh dari vapor deposition. Titanium is vaporized through magnetron sputtering or multi-arc. Our facility is based on a multi-arc. The positively charged titanium ions are mixed with nitrogen, argon, acetylene, or oxygen gas to form a plasma. The positively charged titanium plasmas are attracted to the negatively charged workpiece, thereby forming a thin and uniform coating on the piece. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada diffusion. Diffusion coating itu adalah semacam heat treatment yang mengakibatkan terbentuknya alloy di permukaan logam yang dilapisi. Melalui proses difusi, logam pelapis ke dalam logam yang dilapisi. Jadi karena pembentukan alloy hanya terjadi di permukaan saja, maka proses disebut juga dengan surface alloying. Proses difusi dilakukan dengan melakukan heat treatment terhadap logam yang akan dilapisi dalam suasana lingkungan logam pelapis. Jadi proses difusi begitu ya. Saya akan menunjukkan langsung contohnya. Here's how it works. The environmentally friendly thermal diffusion zinc treatment and top coat are uniformly applied on all external and internal surfaces to create a bond. By creating sacrificial layers of iron and zinc alloys, castings are given superior protection in even the harshest conditions. While other plating processes wither into rust, thermal diffusion zinc coating stays strong and stable for years to come. Nah, logam yang akan dilapisi itu dibungkus dalam logam pelapis berbentuk solid dan dimasukkan ke dalam alat difusi yang seperti yang kalian lihat, dipanaskan, itu kemudian di heat treatment. Selain berbentuk solid, logam pelapis juga dapat berbentuk gas ketika dimasukkan ke dalam alat difusi. Contoh-contoh pelapisan difusi ini adalah shearadizing, seperti pelapisan dengan seng, chromizing, pelapisan dengan kromium, dan colorizing atau alunizing, pelapisan dengan aluminium. Nah, alonisasi itu bisa dipertimbangkan sebagai alternatif jika terjadi kelangkaan kromium. Produk alonizing itu tahan terhadap korosi, dan logam-logam yang dialonasi itu biasanya baja karbon, baja alloy rendah, dan stainless steel. Baja-baja alonasi seperti ini banyak digunakan untuk HE di industri kimia, misalnya pabrik asam sulfat dan di industri petroleum. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang contoh langsung metode-metode dari pelapisan dengan bahan logam. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan ilmu kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.